masak bareng bersama Chef Yonas dan saya Ika Hairani di sini. Masih di dapurnya Tupperware dan masih sekarang saya di sini cantik-cantikan pakai tas seperti ini karena apa, Chef? Di depan sini nih ya, sebelum kita masak saya akan nge-review ini tulisannya 6 pack with bag. Terdiri dari 6 begini ya, giant tumbler, harganya hanya 250.000 saja. Wow, masih di dapurnya Tupperware nih. Kenapa saya begini? Biar cantik. Yang jelas hari ini kita masih bersama Make Cheese. Hari ini masak apa, Chef? Hari ini Allah Akbar, Allah belum. Hari ini saya akan bikin bola daging saus tomat dengan keju melt. Aduh pusing. Aduh. Udah bola daging ditambah keju melt nih, bikin anak-anak tambah nafsu makannya pasti. Bener ya? Untuk awalnya apa yang harus kita lakukan? Oke. Ding. Saya izin pakai. Ya, pakai harus dong, harus bersih itu. Ya. Yang jelas ini bahan-bahannya kenapa ada merah-merah ini apa, Chef? Seperti ini. Itu nanti untuk sausnya. Dari apa, Chef? Nah, itu saya pakai yang sudah jadi. Pakai pasta bolognese bisa atau pasta-pasta. Oh, yang biasa dijual di market-market itulah ya, apapun bebas. mereknya lah ya. Tuna, kan ada macam-macam, ada tuna, ada apa itu, ini apa, Chef? Kalau ini yang tomat ya. Hanya tomat saja? Iya. Tomat puree atau bisa kita bikin saus tomat sendiri dari saus tomat yang udah jadi atau dari tomat kita bikin puree sendiri. Puree itu apa, Chef? Tomat yang kita ambil benar-benar sari-sarinya. Oh, gitu ya. jadi kita masak blender dulu mungkin ya, dimasak. Enggak perlu sih, kita hancurin biasa. Hancur biasa aja. Dimasak, ya, sampai kandungan airnya dia berkurang. Mohon maaf ribet beli aja deh. Iya. Makanya beliau udah jadi di sini saya pakai. Udah banyak di Indomaret, warung juga ada. Iya, di market itu banyak. Ini ada roti tawar. Oke? Ada juga keju pakai yang make cheese yang mana ini? Yang serbaguna. Oh, yang serbaguna. Gampang dicari. Pastinya sekarang yang kita lakukan adalah kita ngapain dulu, Chef? Awal kita akan bikin bola dagingnya terlebih dahulu. Bola daging mungkin kayak bakso. Nah, iya. Oke. Saya ada daging giling. Lalu di sini saya kombinasikan dengan roti tawar. Harus dipotong-potong? Boleh langsung utuh tapi kita campur dengan susu. Mohon maaf, Chef, roti tawar itu kan ada yang kulitnya, Chef. Itu nggak dipakai? Nggak dipakai. Mendingan beli yang tanpa kulit? Betul. Ya. Kalau mau dipakai nanti lebih ke tekstur aja sih, pasti ada yang kering. Aneh lah ya. Oke, silakan, Chef. Susunya tetap apapun mereknya? Bebas mereknya. Susu cair yang penting ya? Oke, langsung dimasukin. Nah, ini saya masukin untuk rotinya. Oke. Nah, terus, Chef? Lalu kuning telur. Sendok kah, Chef? Ini ada sendok. Nah. Oke. Ya. Saya masih kayak pergi ke mall. Oke. Nah, untuk ibu-ibu di rumah, untuk kondisi dagingnya dia harus dingin. Ya, nggak boleh nggak dingin. Oh gitu? Ya. Kalau suhu ruang? Suhu ruang nggak diperbolehkan. Karena kenapa, nanti Chef? waktu kita ulen dia akan matang jadinya. Jadi hasil tekstur bola daging yang dihasilkan lebih akan lihat nantinya. Berarti keluar dari kulkas langsung eksekusi? Nah, kondisikan lebih baik dingin dia. Atau dicampur dengan air es atau es batu, remahan es batu itu lebih baik. Renyekannya itu? Iya, mungkin kalau ada remahan es batu masukkan aja sedikit, kurang lebih 50-100. Oh gitu, jadi malah harus dingin ya, Chef? Harus dingin, jadi untuk membuat bola daging ini harus dingin. Tujuannya apa? Supaya nanti dia nggak matang dagingnya. Oke, berarti ini gimana, Chef, tadi untuk dagingnya harus dingin, keluar kulkas bukan didiamkan. Biasanya kalau kita mak-mak itu engko sik lah yo, sik adem gitu ya. Iya. Ini malah keluar dari kulkas langsung eksekusi, dimasukkan ke dalam rotinya, jadi satu sama rotinya diremet-remet begitu ya. Susunya ini kategorinya harus berapa cc untuk daging, berapa kilo? Kurang lebih sekitar kalau untuk setengah kilo antara 30 mili sampai 60 mili. Atau mungkin sesuai feeling? Iya, sesuai feeling. Sesuai feeling. Suka mama tuh kalau rata-rata udah umumnya 30 sampai 60 itu udah cukup. Oke. Semakin banyak semakin enak atau gimana, Chef? Nah, semakin banyak pastinya lebih satu ke tekstur ya. Kita ngebentuknya jadi susah gitu. Jadi dia lebih banyak air. Oh, hanya kita perlu sedikit ya mungkin ya, Chef ya? Sedikit aja. Sorry, nggak dikasih seasoning, Chef, apa gitu? Kita kasih seasoning habis ini. Oh gitu ya. Seasoningnya ada lada,
Ada garam mungkin ya? Apa lagi nih chef? Ini lada, bedanya dengan lada ini apa chef? Itu lada. Lada dan lada, temennya dong. Nah, saya Masukkan garam sesuai selera ya. Iya. Kalau yang suka asin, menurut saya jangan terlalu asin karena di sini mac cheese hadir sebagai gurih. Udah dapat gurihnya, udah oke lah ya. Udah pakai black pepper di sini. Kalau nggak punya black pepper nggak apa-apa chef. Nggak apa-apa, cuma untuk dari segi aroma sama taste-nya akan sedikit berbeda. Wajib hukumnya berarti kalau menurut saya sih. Kalau ini? Ini lebih ke Italian seasoning. Italian seasoning itu biasanya terdiri dari ada oregano, basil, thyme, pelajaran lagi mas chef. Rosemary ya. Itu lebih untuk ke aroma. Aroma saja sebenarnya. Iya. Tapi pada dasarnya kalau misalnya kita di rumah nggak punya itu nggak masalah kan chef? Nggak masalah. Boleh mungkin diganti dengan kita mau ada aroma, boleh diganti dengan apa ya, bahan yang mungkin punya aroma kuat, mungkin paprika powder yang mungkin bisa dicari di supermarket. Oh, untuk spicy-nya. Iya. Nah, lagi-lagi kalau spicy apakah hanya paprika powder atau cabe? Cabe boleh. Pastinya, tapi kalau cabe dia cenderungnya pastinya lebih langsung pedes kan ya? Iya sih, langsung wujud gitu mungkin ya. Oke. Nah, di sini lebih baik memang dia kalau mungkin ibu-ibu di rumah punya food processor, lebih baik pakai. Lebih baik food processor. Iya. Tapi karena sebenarnya ada di Tupperware, cuman mungkin chef di sini lebih tekstur tangannya biar kita tahu seberapa nguleninya kuatnya ketika gak punya food processor, gitu ya. Betul. Ini contohnya sih. Dia terbang, dia loncat. Wow. Nah, nih chef, kalau untuk ijo-ijo seledri, kadang nih kalau kita ngomongin anak-anak lagi, anak-anak nggak mau sama seledri, gimana dong? Anak-anak nggak mau seledri boleh diganti dengan yang lain. Sebenarnya ini untuk lebih pola dagingnya kelihatan lebih menarik aja. Oh, hanya looknya saja ya, ya tampilan saja. Iya, tapi pasli di sini dia lebih untuk memberikan aroma. Iya sih, aroma sih sebenarnya. Cuma kadang gitu sih anak-anak yang ya lagi-lagi ya golden age tuh suka yang sayuran tuh susah. Mungkin bisa disembunyikan lebih tipis lagi gitu ya. Boleh mungkin ya. Kan? Gitu. Nah, di sini. Selera ya, chef? Sesuai selera. Oke. Sesuai selera. Yang jelas nanti saus pastanya juga sesuai selera. Ya, mereknya apa saja boleh. Asalkan jangan yang ada rasa tunanya, mungkin begitu ya. Yang benar-benar saus saja ya, chef ya. Tuh. Sudahkah, chef? Adakah saya ambilkan piring mungkin ya? Oke. Sebentar. Kalau waktu kecil saya main masak-masakan, daun-daun dimasakin semua. Ya ini. Ya di sini. Bolanya segede apa, chef? Nah, ini sesuai selera. Nantinya itu durasinya berapa lama untuk sahur atau buka nih kategorinya nih? Ini lebih untuk kebuka sih kalau saran ya. Karena ini kita kan masih harus kondisinya hangat gitu ya. Oke. Kalau untuk sahur pun juga bisa. Kita prepare pola dagingnya dulu, mungkin malam. Sini deh, kan ya? Ya di sini aja. Ini dapurnya cantik, bersih di sini Tupperware tuh emang. Ini buat apa nanti, chef? Rahasianya, chef? Nah, ini untuk dagingnya nanti kan akan ditumis terlebih dahulu. Oh, ini ditumis? Ya. Oh, setelah dibulet-bulet ditumis? Iya, ditumis. Oh, nggak langsung dicemplungin kayak bakso pada umumnya? Nggak, karena ini nanti ditumis, nanti baru kita akan buat sausnya. Oke. Jadi nanti akan kita reduce bersama sausnya sampai kandungan airnya berkurang. Siap. Ini main bunder-bunder lagi dong. Iya. Episode sebelumnya kita main bunder-bunder lagi, sekarang main bunder-bunder lagi. Saya masih pakai tas cantik dari Tupperware ya. Karena kalau beli tumbler itu tuh 250.000 dapat 6 dan dapat tas cantik. Loh, gratis loh ini. Tuh, saya nemenin chef, cuman bantu dengan doa, tapi saya di sini pakai tas dari Tupperware. Cantik kan? Sebentar. Saya mau jalan ke sini lagi, chef. Saya jalan-jalan aja pokoknya, chef. Nah. Saya mau ngilang sebentar. Nah, saya kembali lagi, jeng-jeng. Tadi karena kembali lagi menghilang.
Yang jelas kalau ngomongin bola-bola ini, kalau dikasih sosis gimana chef? Untuk Di dalamnya gitu dibuat dalamnya lebih warna lagi gitu. boleh ya. Boleh ya? Kalau sosis satu mungkin lebih untuk ke seasoning ya sama tekstur. Kalau dibikin kayak tahu bakso boleh nggak sih chef? Tahu bakso Ditempelin ke tahunya gitu. boleh. Boleh ya? Boleh ya. Tapi untuk adonan teksturnya dia nggak seperti ini, mungkin dia Oh beda? akan lebih lembek lagi. Oh, Apa ya bahasanya? Bisa ditambah. Keset ini. nggak sekeset ini ya? Iya, Oh betul. gitu. Karena kenapa chef? Nah, Kan ini inovasi aja kan ya buat Iya. mungkin macam-macam ketika sudah bikin begini adonannya masih ada dibikin lagi tahu bakso mungkin boleh ya chef ya? Boleh. Tapi tidak keset seperti ini Seperti gitu ini, ya? Karena kalau tahu bakso kan kita makan enaknya lebih enak yang teksturnya lembut ya Hmm. untuk dagingnya. Jadi mungkin kita bisa tambahkan, kalau saya secara pribadi saya lebih suka menambahkan lemak. Mungkin margarin atau butter di adonannya. Bukan ini. air, bukan Bukan, air, bukan susu tapi butter Iya, cair. Butter biasa aja. Oh butter biasa aja? Iya, langsung dicampur aja. Nggak harus dicairkan ya chef Nggak ya? harus dicairkan. Berarti Itu bisa kalau nih. kalau dari saya secara pribadi ya. Oke gitu. oke oke. Berarti bisa ya ibu-ibu kalau memang misalnya nih karena banyak adonannya buat banyak ya udah deh untuk mau menambah rasa menambah warna begitu ya chef ya. Iya betul banget. Ya udah deh langsung aja pakai yang ini deh gitu ya. Duh, saya jadi kayak gorengnya pakai panci dari Tupperware berarti langsung mateng nih banyak kan nih pasti. Oke, saya pindah. Oke. Yang seperti ini ya ibu-ibu. Tuh. Kelihatan ya ibu-ibu. Tuh. Ini udah bisa dibikin tahu bakso. Cuman tidak sekeset ini. Begitu kata chef. Bisa juga misalnya dibikin yang gak harus digoreng dulu. Langsung direbus. Gimana Bisa. chef? Terus Bisa. selera lagi ya. Ya, Untuk kalau ini mau langsung direbus pun bisa. Cuma kenapa kita goreng terlebih dahulu? kenapa Satu, chef? kita memberikan tekstur di luarnya. Oke. Ya seperti ada tekstur lebih Crunchy. keset Oh. gitu. Jadi lebih ada tekstur crunchy-nya ya. Di Tapi bagian sah-sah luarnya. saja kan kalau misalnya itu direbus. Boleh, nggak Boleh masalah kan ya. ya. Untuk menambah varian ya kan. Betul. Dengan resep yang sama. Barangkali ini macam-macam begitu ya. Karena keluarganya banyak lebaran. Atau puasa bukber begitu. Iya. Bisa buat tahu bakso goreng nih kan. Bola-bola bakso goreng. Iya. Dan bola-bola bakso rebus. Begitu ya chef ya. Iya, betul banget. Saya pinter nih nama-nama. Dan buat usaha boleh loh ini ibu-ibu ya. Nah yang jelas sekarang saya agak sedikit pintar dengan tidak bingung membuka masak apa ya besok. Karena saya follow medsosnya McCheese ada di Instagramnya. Ada banyak resep menarik di situ. Dan melek mata sudah selesai bersih-bersih, sudah selesai sholat subuh langsung buka. Oke Bu Ika, ini Oh ya udah akan masuk. saya Saya ngomong sendiri nih kayak ngeliatnya. tumis ya, Minyaknya sedikit aja. dikit aja. Ya, karena tujuannya apa ini untuk cuma membentuk kulit bagian luar. Oh gitu. Ya, kita bukan untuk mematangkan sampai di dalam. Oh gitu. Nanti untuk matang bagian dalamnya kita akan lebih rebus menggunakan sausnya. Wow, ini luar biasa. Yang jelas kalau Sudah hilang ya yang di sini tadi. saya bawa ke sini, saya kira sudah selesai. Dia kayak langsung hilang gitu. Kasih Oke, kayak kalau hilang. sekalian ini lumayan untuk berbuka satu RT di depan ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya nomornya sekian banyak. Ya, oke. Ya, yang jelas kalau ngomongin lagi-lagi resep ini bola-bola daging McCheese begitu ya chef ya. Ya. Kalau misalnya dalamnya saya isi slice melt boleh nggak? Boleh. Ya. Kayak episode sebelumnya chef. Iya, boleh. Tapi nanti tetap akan saya kasih slice melt nanti di sausnya. Oh malah di sausnya, Ya. bukan di dalamnya. Jadi nanti waktu kita makan dengan kuahnya, dengan sausnya itu ada sensasi kejunya. Sensasi kejunya. Ini loh. Ya, lebaran banyak Lebaran Idul Fitri, banyak kumpul keluarga, banyak resep menu baru dari Chef Yonas dari McCheese. Satu resep bisa dibuat 3 varian tadi sudah saya bilang ya kan? Saya tanya sama chef, boleh nggak chef buat tahu bakso? Boleh, tapi kurang nambah butternya ya chef ya? Ya, mungkin ditambah dari segi cairannya boleh kita tambah dengan putih telur atau Oh putih telur? ya putih telur memberikan tekstur kenyal.
Kalau mau lebih lembut kita tambahkan kuning telur. Oh, tinggal bagaimana kita sebenarnya, Iya, enggak chef betul. loh. Tuh dia, terserah mau yang mana nih. Mau seperti ini kayak chef ini digoreng dulu kemudian di blend dengan sausnya bisa. Atau direbus kayak bakso pada umumnya bisa ya chef Iya, ya. betul. Nah, ini ini bisa dilihat di sini dia akan berkerak di bagian Kelihatan ya di kamera kelihatan kok. kulitnya ya. Nah, Oke, berkerak sampai memang sengaja berkerak ya chef. ya itu nanti akan mengeluarkan aromanya sendiri. Jadi Oh. dari rasa dagingnya akan Memang lebih sengaja. tercium. Ya, Oke, memang sengaja minyaknya sedikit ya. Karena ini kita bukan menggoreng ya, kita untuk lebih ngeblend aja. melapisi untuk ngebentuk bagian kulit daging luarnya. Oke. Ini langsung diangkat di sini pasti chef ya. Oh, nggak diangkat ini. Oh, langsung Nanti dimasukkan di saus. sini nanti dimasukkan saus. Saya salah lagi pemirsa. Masya Allah, emang bener-bener deh. Tapi yang jelas kalau ini berarti gorengnya jangan pakai wajan ya. Nah, pakai panci. Panci seperti ini, apalagi panci dari Tupperware. Wow, langsung eksekusi, cepat matang, tinggal cemplung-cemplung, higienis pula. Nih langsung Kecuali dimasukkan kalau- ya, ini tunggu dulu sampai semuanya coklat. ya terbentuk bagian kulitnya. Nah, terbentuk bagian kulit seperti ini. Nah, ini nanti yang akan memberikan tekstur waktu kita Makan. makan itu ada sensasinya, dagingnya akan lebih terasa. Iya. Saya ngilang lagi, set. Oh. Saya ngilang-ngilang terus deh kayaknya. Iya, kayak Jini Ojini. Iya, nggak tahu deh episode ini kayak ngilang-ngilang terus nih. Nah, kalau ngomongin saus nih chef, kalau mau spicy boleh nggak sih chef pakai saus sambal biasa? Boleh ditambahkan saus sambal biasa, Tapi atau tetap- kita malah buat saus sendiri seperti di acara episode yang lalu kita bikin seblak ini. Ya Nah, benar. mungkin kita buat dari bahan dasarnya itu kita pakai untuk sausnya ini bisa. Oh boleh ya? Ya, boleh. Oke. Kalau Lagian yang mau ngelarang siapa sih gitu ya. saya Pak RT yang larang. Mungkin para chef-chef yang nyinyir aja sih mungkin. Aduh, Bodo amat deh. ya gitu. Halo, Besti. Alhamdulillah. Allahu Akbar chef. Allahu Akbar chef. Chef, Allahu Akbar chef. Beduk. Tapi nggak Oh, apa-apa. nggak Yang jelas ini kerasa belum ya. matang. Oh, ini backsound. Backsound ya. Backsound. Nah, yang jelas kalau ini untuk buka bisa, untuk sahur bisa, untuk lebaran saat nanti halal bihalal, ketemu keluarga bisa. Dengan Iya. satu resep, 3 varian tadi yang saya ulik dari chef, dari tahu bakso, kemudian seperti ini yang chef buat, bola-bola bakso seperti ini, dan juga bakso pada umumnya. Ini udah deh. Allahu Akbar, backsoundnya emang luar biasa ini. Oke, haruskah api kecil, api sedang, api besar? Nah, api sedang. Minyak Karena tujuannya saja. di sini kan kita untuk lebih ngebentuk Oh, tadi ya, hanya minyak untuk saja. lebih ngebentuk bagian kulitnya. Oh, berarti kalau tambahin butter nggak apa-apa ya chef? Nggak apa-apa. Tapi saya lihat tadi kok nggak ada ini chef, penyedap rasa selain garam dan lada Ya, hanya. itu opsional sih. Mungkin kalau dari saya sendiri, dari sausnya kita sudah pakai saus yang udah jadi. Biasanya seasoning di sausnya itu udah kuat. Sebentar ya chef. Kadang itu ibu-ibu di luar sana nih, ya kalau saya sih tidak menyukai penyedap rasa apapun karena Iya. memikirkan kesehatan. Tapi kadang ibu-ibu itu kalau nggak gaya penyedap rasa kurang marem gitu. Oh iya. Nggak apa ya, nggak pede lah untuk memberikan masakannya. Ya, Itu nggak masalah ya, chef, Nggak ya? masalah, mau ditambahkan kaldu jamur pun boleh. Atau ditambahkan kaldu sapi supaya Ya. mungkin aroma dan Keluar rasanya gitu ya. keluar bisa gitu. Tuh, nggak masalah Bu. Ini karena chef ini ya dari mac cheese-nya sudah kuat juga rasanya tadi ya. Apalagi nanti diberikan saus dan juga slice melt-nya masuk. Waduh, Ya. rasanya sudah nggak pernah bohong. Oh, harus rata ya chef? Ya, harus rata. Jadi kalau Oke. kulitnya udah ngebentuk semua waktu kita makan sensasi dari Kriuk-kriuk gitu ya. daging keraknya ini dia memberikan aroma tersendiri. Gitu. Oke. Oke, Udah tinggal sini aja. kayaknya ya. Oke, sekarang dimasukkan. Ini ya. Ya, kurang dikit. Kurang dikit sekali untuk menambah sempurna. Sempurna. Nih, taruh belakang. Tuh. Nah,
di sini saya akan siapkan juga untuk tambahannya air. Jadi Oh, air. ya. Oke. Jadi untuk saus awalnya dia akan encer, tapi nanti setelah kita simmer atau masak perlahan supaya menyerap ke dagingnya, nanti dia akan mengental kembali. Sebentar chef, ngomongin shimmer atau Ya. masak perlahan kan bisa diaduk-aduk tuh. Iya. Kalau ini nggak perlu, nanti langsung ditutup aja. Oh. Ya tujuannya apa? Supaya nanti aroma di dalamnya Biar tetap di dagingnya. Jadi tetap mulai di dagingnya. Seperti kita untuk bikin steak supaya dia tetap lebih juicy. Untuk uap kalau bisa sih jangan sampai keluar ya. Tetap kita pertahankan untuk di dalam. serasa pelajaran tata boga ya. Ini ya. Ya. Berarti nggak usah perlu diaduk-aduk, nggak usah ya Nggak chef, perlu udah ya. cemplung-cemplung aja ya. Sudah ya. Durasi berapa lama chef masaknya sebenarnya ini? Oke, kalau untuk ini untuk masaknya totalnya hampir 30-35 menit. Oh, ini mah kalau untuk buka oke lah ya. Iya, Kalau untuk nanti sahur gampang. juga oke di frozen ya, chef. Mungkin kita bisa siapkan atau prepare untuk dagingnya terlebih dahulu. Hanya seperti ini ya. Maksudnya Ya. sebelum masuk tadi yang bunder-bunder tadi. Ya, sebelum kita masukin atau kita tumis di sini, Hmm. bola-bola kita frozen. Tuh, boleh ya. Nah, nanti tinggal ditowing aja di suhu ruang kurang lebih 10 menit. Oh, biar nggak terlalu mengkristal mungkin ya. Ya, supaya kandungan airnya dia turun juga keluar. Nih, Ya. berbeda ya Bu, kalau ngambil dagingnya sebelum diproses itu harus dingin ya chef ya. Ya. Tapi kalau sudah diproses harus biar menjadi suhu ruangan dulu. Iya. Ya, itu bedanya di situ ya Bu ya. Jangan disamakan, nanti kalau disamakan takutnya nggak enak ya chef ya. Sebenarnya bukan nggak enak sih, pastinya enak. Satu, pengaruhnya di teksturnya aja. Oh, teksturnya Iya, aja. teksturnya. Oh iya, Nah, oke. kalau dia langsung dimasak di sini, bagian kondisi air Mhm. di bola dagingnya dia masih tinggi, dan itu Oke. nanti untuk membentuk kerak di sini akan lama, dan itu nanti akan lebih memperlama Iya, proses iya, iya, pemasakan iya. sampai bagian dalamnya nanti matang. Nah, ini udah cukup ya? Udah Bisa dilihat. cukup. Udah cukup ya. Pemirsa MTV udah cukup, coklatnya sudah mulai merata. Salah lagi saya. Kuning keemasan. Nah, lalu saya tambahkan Saus tadi ya, Iya. saus yang mereknya apapun, monggo silahkan. Yang jelas ini untuk tadi daging yang chef bikin tadi berapa gram, untuk sausnya berapa cc? Nah. Berapa mili? Sorry, Iya. mili. Oke, ini untuk 500 gram saya pakai untuk sausnya kurang lebih antara 250 sampai 400. Oh, iya. Nah, ini saya permisi saya tambahkan air terlebih dahulu ya. Airnya chef di sana. Oh, bukan ya? Oh, Sebentar, saya ngilang lagi. ya. Set. Saya ngilang terus ya, kayak langsung nggak set datang lagi. Ntar masuk on frame lagi, set, pokoknya ngilang-ngilang terus ya pokoknya. Segmen ini saya kayak gitu. Karena tadi backsoundnya Allah Akbar. Nah, sebentar chef saya bukakan. Oke. Oke. Nah, tuh, itu 250 mili chef ya. Iya. Pokoknya dia ini aja ya, tenggelam atau gimana? Atau Usahakan kuah-kuah aja? Kalau saya sih lebih suka tenggelam, dia akan lebih Juicy. ya untuk di bagian dalamnya. Tapi kalau Oke. gini aja nggak apa-apa. Nah, di sini Atau lagi, butuh lagi apa chef? Saya langsung ambilkan. saya tutup. Set, saya hilang lagi chef. Terima Oke. kasih Ibu. Ya, kita mainan Nah, ini udah masak-masakan. cukup. Nah, Oke. sampai dia muncul kurang lebih 3/4 seperti ini udah cukup. Oh. Ya. Nah. Kita tunggu sampai dia mengental begitu? Iya, kurang lebih dia akan nyusut kurang lebih sekitar 1/4. Nah, dia akan tinggal setengahnya daging. Seperti kembali ke saus awal yang tadi. Iya. Seperti kembali ke saus awal tadi. Iya, yang kita tambahkan. Oke, di sini. Siap. Sebentar, saya mau ngilang dulu chef sana. Set, ngilang lagi. Nah, saya akan cari tutupnya. Tutupnya, eng. Oke, tutupnya ada. Nah, ini tutupnya. Ya, kita jalan-jalan, saya ngilang lagi. Set. Oke. Nah.
Oke. Saya lewat lagi. Iya. Memang iklan ke sana lagi, ke sini Oke, lagi. Ini tinggal acara apa sih nunggu sebenarnya? Sampai dia Ya. airnya berkurang atau keredus, bumbu-bumbunya masuk ke dalam dagingnya. Oke. Bagaimana kita tunggu sambil kayak menunggu areknya? Ah iya. Lama. Oke. Mungkin mau di Mau diapain nih kakak? Nah. Kakak boleh nggak di dulu ya? Karena saya mau pingsan. Iya. Enggak. Kita hold dulu ya pemirsa karena saya mau pingsan. Yuk kita buka. Nah, sudah matang ya chef? Iya. Tadi udah berapa lama kita? Tadi 30 menit ya chef? Iya, kurang lebih 30 menit. Oke. Karena pakai pancinya Tupperware makanya langsung matang. Merata. Tuh. Tadi dikasih air sekitar 500 mili? 500 500 mili ya, nggak sampai 700. 500 mili sampai akhirnya menjadi mengental begini. Ini langsung kayak ambil nasi anget, duduk manis ya nggak sih? Lihat tuh. Yang jelas ini bisa dihidangkan dengan beberapa varian dari satu resep saja. Loh ya opore, Lestala, Chef Yonas sekian jane kok. Kreatif. Apalagi bahan bakunya dari make cheese. Tadi bilangnya Chef Yonas adalah pakai make cheese yang serbaguna. Loh, boleh di dalamnya diberikan slice melt karena mungkin kalau saya pecinta slice melt akhirnya saya pengen kemana-mana pakai slice melt. Nah, di sini saya Ini baru ya. Slice melt. Aduh. Mumpung masih panas, Aduh. saya tambahkan slice melt. Langsung ditambahkan slice melt biar meleleh secara merata kemudian ditutup begitu saja. Nah, ini. Langsung durasi berapa lama chef? Ya, kurang lebih 2 menit. 2 menit saja. Iya. Loh sudah mateng. 30 menit untuk buka boleh. Sahur di frozen juga boleh. Tadi ada tipsnya ya nggak chef ya? Iya, betul. Ada tipsnya, jangan lupa kalau sudah jadi langsung didiamkan dalam suhu ruangan selama 10 menit. Tapi kalau belum jadi dagingnya sebaiknya dingin. Iya. Benar ya? Iya, betul. Sudahkah meleleh chef? Karena kita akan memberikan kepada pemirsa MTV nih. Oke, tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Yang jelas pemilihannya bisa daging ayam juga boleh ya. Boleh. Itu sesuai selera. Ya. Monggo kalau untuk daging sapi seperti juga boleh. Yang mungkin bagus ya untuk tumbuh kembang anak, pilih dagingnya pemilihannya ikan. Oh ikan bisa. Bakso ikan bisa. Bakso ikan akhirnya. bakso Tanpa ikan. menghilangkan teksturnya. Ya. Lebih baik ikan apa chef? Kalau ikan umumnya pakai ikan yang berdaging putih, contohnya kakap. Oh Ya. kakap putih itu ya? Ya, kakap Oh, di putih. file begitu ya? Iya. Dijadikan sama, prosesnya semuanya sama, kejunya juga sama. Iya. Di situ teksturnya akan lebih ke bakso ikan. Betul banget. Sedap Iya. ini. Dan bisa juga dibuat usaha UMKM loh ini. Iya. Beneran. Jajanan sehat dan bisa untuk bekal anak sekolah loh ini. Pokoknya chef ini luar biasa. Dari make cheese yang jelas hanya pakai make cheese serbaguna dan juga make cheese slice melt. Sudahkah chef? Oke, Kita buka. nah. Yeay. Inilah bola-bola daging ala make cheese with slice melt dari Chef Yonas. Dan terima kasih. Yang jelas masih di dapur Tupperware ya. Jangan lupa ini ada six pack with bag. Waduh, six pack with bag. Hanya 250.000 saja dapat tumbler yang cantik seperti ini. Ada 6 warnanya, warna-warni mulai dari biru, pink, orange, hijau, ungu dan juga merah marun. Dapat tas cantik. Matur nuwun semuanya. Saya akhiri untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk buat bola keju dan jangan lupa kejunya tetap make cheese. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.